Baiklah, patriot Amerika tercinta, kalian harus bersikap kasar. Kalian harus bersikap kasar terhadap orang-orang seperti ini. Tonton video ini. Benar sekali. Muhammad adalah seorang pedofil yang pernah bereksperimen dengan berpakaian seperti lawan jenis dan sedikit nekrofilia. Kamu tidak mengenal Yesus Kristus. Kamu butuh Yesus. Kamu tahu? Aku dengar Allah jauh dan menunggu ledakan berikutnya terjadi. Apakah ada yang merasakan tendangan di dalam baju mereka? Itu membuatku khawatir. Karena Islam adalah agama paling penuh kekerasan yang pernah ada. Kamu berbohong untuk membuat agamamu terdengar baik. Allah disebut sebagai penipu besar. Sekarang, moralitas Barat mungkin akan mengatakan bahwa ini kejam, ini kasar. Kita seharusnya tidak seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa semua orang harus seperti itu. Karena pihak lain sudah menyatakan perang terhadap Barat dan juga terhadap Amerika Serikat. Kamu tahu bagaimana kita sering menggoda orang-orang ini dengan mengatakan, "Hei, kalau kamu tidak suka, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak pergi dan tinggal di negara Muslim?" Dan mereka selalu gelisah, melihat ke sana kemari. Mereka tidak punya jawaban yang bagus. Tapi sekarang mereka sebenarnya punya jawaban yang bagus. Karena kamu tahu mereka masih punya ego di dalam diri mereka. Mereka masih merasa bahwa kita butuh alasan yang baik untuk berada di IS atau berada di negeri para kafir. Dengarkan orang ini. Apa alasan yang kita miliki sebagai Muslim yang tinggal di Amerika Serikat atau bahkan di Inggris, Australia, atau negara-negara Barat lainnya yang disebut-sebut itu? Satu-satunya alasan yang kita miliki untuk melakukan itu adalah jika kita tinggal di sana untuk mengubah negara tersebut. Kenapa kita tinggal di Amerika Serikat? Kita tinggal di sini untuk mengubah arah politik dan arah spiritual negara ini bersama-sama. Kenapa kita tinggal di Amerika Serikat? Jika kamu tinggal di sini untuk mengabdi pada agama dan bekerja dalam proses politik. Kamu tidak bisa mengubah negara ini tanpa mengubahnya secara politik. Lihat narasinya teman-teman, ini adalah narasi yang sangat berbahaya. Jadi pertama-tama, bagi Muslim yang berpikir untuk meninggalkan Barat seperti Mo Farah, saya tidak tahu apakah kalian tahu, Mo Farah adalah mantan atlet Olimpiade Inggris peraih medali emas yang berdarah Afrika. Dia baru saja pindah ke Qatar dan dia berkata, "Lihat, saya mencintai Inggris, tapi saya ingin lebih dekat dengan agama saya. Dan Qatar lebih Islami. Saya ingin membesarkan anak-anak saya di sana, jadi dia pindah ke sana." Oke, baiklah. Kalian tahu, itu juga banyak bicara tentang loyalitas mereka. Tapi tentu saja, kami lebih memilih punya pilihan itu. Tapi sekarang orang-orang ini sedang membangun narasi di mana mereka benar-benar akan secara aktif memanipulasi Muslim yang tidak ingin tinggal di Barat yang kafir. Mereka ingin pergi ke negara Muslim karena banyak Muslim yang bilang, "Kamu tahu, kalau Nazil Faraj berkuasa, kami akan pergi." Meskipun mereka tidak akan melakukannya, tapi kami bilang bahwa kami perlu membuat kebijakan yang akan mendorong orang untuk secara sukarela meninggalkan negara ini. Jadi sekarang mereka sedang mempersiapkan itu. Sekarang mereka bilang, tidak. Pikirkan tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih penting daripada ketidaknyamananmu. Jika mereka mempersulitmu untuk hidup sebagai Muslim bebas yang meneriakkan Allahu Akbar di Barat, maka berkorbanlah. Jadilah korban seperti yang dilakukan Muhammad. Muhammad diejek ketika beliau berada di Mekah, saat beliau berdakwah, ketika beliau mencoba mengubah Mekah menjadi kota Islam. Beliau adalah penduduk asli Mekah. Mereka menentang retorika omong kosong baru yang dibawanya. Jadi dia bersabar, dia berkorban, dan akhirnya dia melarikan diri di tengah malam. Itu cerita yang berbeda. Dan orang-orang Madinah yang polos, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, termasuk beberapa suku Yahudi. Dan kemudian dalam waktu 1 dekade, mereka semua punah. Jadi kita tahu mereka tidak mengubah metode mereka untuk menggulingkan pemerintahan. Mereka tidak melakukannya. Mereka terus menggunakan formula yang sama. Dan coba tebak, siapa yang bisa menyalahkan mereka kalau itu berhasil? Jadi itulah alasan dibalik perubahan narasi. Sekarang mereka bisa bilang, "Hei, tahu tidak? Kami tidak akan pergi. Because we have to spread Allah's deen. Mendukung organisasi seperti cara. Kami akan menempatkan di bumi ini mereka yang akan menumpahkan darah. Kesempatan untuk memenuhi misi kami. Mereka yang menumpahkan darah." Jadi mereka bahkan rela menumpahkan darah, teman-teman. Misi kita adalah menjadi khalifah Allah di bumi untuk mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Allah berfirman bahwa Dia menjadikan khalifah di bumi, dan kamu adalah khalifah Allah di sini, karena kita melakukan keterlibatan politik kita dengan cara yang sesuai dengan Islam. Jadi menurut saya, apakah itu hukum? Dengan cara yang sesuai dengan Islam. Artinya, kamu bisa melakukan jihad kapanpun diperlukan. Dari kiri ke kanan, kita tetap independen. Kita bisa secara strategis menggunakan yang satu maupun yang lain. Dibutuhkan usaha. Dan sejujurnya,
Usaha politik dari pihak kita agar bisa melihat hasil dari apa yang kita cari. Kita harus unggul dalam segala hal yang kita lakukan untuk mencari kekuatan finansial, kekuatan politik, pengaruh, dan Anda bisa melayani tujuan ini. Berada di Amerika Serikat setelah 20 tahun. Dia akan menang dan berkembang di negara ini. Untuk aku dan kamu. Kamu tahu, kita melakukannya sekarang seperti kita melakukannya setelah 100 tahun. Tapi ini, seperti negara ini, Allah sedang menata segala sesuatunya untuk kesuksesan jangka panjang umat ini. Mungkin tidak akan terjadi dalam 1 atau 2 tahun, bahkan mungkin tidak dalam 1 atau 2 dekade. Jadi kita berkecimpung di media untuk memastikan Islam ditampilkan secara positif. Kita berkecimpung di media supaya Islam ditampilkan secara positif. Ya, kamu tahu, tidak ada yang salah dengan memukuli istri, tidak ada yang salah dengan merajam pezina sampai mati. Lihat, ada begitu banyak orang kulit hitam berkeliaran mencuri di toko. Nah, dalam Islam, kita akan mengamputasi tangan mereka. Lihat, tidak ada yang salah dengan itu. Islam punya solusi untuk setiap masalahmu. Penurunan angka kelahiran merampas kebebasan perempuan. Mereka mengurung mereka di dalam rumah. Masukkan mereka ke dalam pakaian seperti kantong sampah, burka, atau nikab. Masalah selesai. Kau tahu, beberapa orang, bahkan banyak orang, mungkin benar-benar tergoda oleh hal itu. Dan saya adalah penggugat yang menuntut Donald Trump karena melanggar konstitusi Amerika Serikat. Tingkat kejahatan, pembunuhan, bahkan terorisme dari para pengungsi jauh lebih rendah. Kau tahu, Mereka menjijikkan. Apa-apaan ini? pembunuhan dan bahkan terorisme yang berasal dari para pengungsi, kaulah penyakitnya. Itu kebohongan yang terang-terangan. Ini tentang supremasi kulit putih. Kemenangan adalah kemenangan melalui penaklukan, kemenangan atas wilayah. Dan kami bersumpah kepada Rasulullah bahwa kami akan mengorbankan nyawa dan harta kami demi beliau, demi agama, dan demi kehormatan Islam. Mereka akan melakukannya, teman-teman. Mereka akan melakukannya. Orang-orang ini sangat termotivasi, sangat bertekad. Jadi, ya bersiaplah. Bersiaplah untuk melawan musuh yang sangat termotivasi. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Jika kamu tidak percaya itu, kamu tidak bisa menjadi muslim. Kamu tidak bisa. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa hukum negara, hukum modern dan sekuler, lebih baik untukmu di dunia dan akhirat daripada hukum Allah? Tidak mungkin untuk mengubah masyarakat. Dan lihat, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Lihat ini, lihat Yasil Qadhi. Dengarkan dia. Dia mengatakan tidak masalah untuk bekerja sama hanya untuk menipu orang-orang barat biasa. Tidak masalah untuk bekerja sama dengan kaum kiri. Lalu kaum kiri pada dasarnya berkata, ya kami menyambut kalian. Ya. Terlepas dari keberagaman kalian, atau pandangan aneh kalian, atau apapun itu. Tapi tentu saja, itu menuntut kompromi. Dan komprominya adalah, mereka juga mengharapkan kalian untuk menyambut mereka dan pandangan mereka. Dan kita mungkin bersedia untuk menoleransi secara politik, tapi kita tidak bisa menoleransi secara moral. Inilah yang secara politik kita bersedia untuk mentoleransinya. Dan berapa lama toleransi ini akan bertahan? Atau secara harfiah, jihad kita akan berupa pertempuran. Jika kita memahami bahwa yang diminta dari kita bukanlah penerimaan, tetapi hanya toleransi politik semata, saya pikir itu adalah kompromi yang dapat diterima dalam Islam. Kita bisa mentoleransi kekufuran dalam kehidupanmu. Kita tidak bisa mentoleransinya secara moral. Ada perbedaan antara keduanya. Kamu tentu memahami hal ini. Secara politik, Ini adalah fase Mekah. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan, tapi jangan berharap ini adalah fase Mekah. kamu tahu apa itu fase Mekah? Seperti yang baru saja aku katakan padamu, ketika Muhammad berada di Mekah, kamu tahu, seperti apa dia? Dia tidak mengangkat senjata melawan para penyembah berhala. Dia bilang, dia hanya berdakwah tentang Islam, mirip seperti yang dilakukan oleh muslim-muslim ini. Mereka berdakwah, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya pasukan untuk mengambil alih, jadi mereka hanya berdakwah dengan damai. Tapi kemudian ketika Muhammad dipaksa keluar dari Mekah, ketika Muhammad melarikan diri dari Mekah di tengah malam, saat itulah dia mengambil alih Madinah. Di sanalah dia membentuk pasukan dan saat itulah dia mulai melakukan jihad. Saat itulah dia berkata, persetan dengan toleransi kalian. Itu pada dasarnya adalah bagian di mana pihak kiri akhirnya menyadari kenyataannya. Saya mengatakan bahwa menyembah selain Allah itu dapat diterima. Kamu boleh menyembah selain Allah dan itu adalah kebebasanmu untuk melakukannya di negeri tempat kita tinggal. Oke, tapi jangan paksa saya untuk mengatakan bahwa saya pikir menyembah selain Allah itu diperbolehkan. Nah, inilah masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Sampai sejauh mana kita harus melakukan apa yang disebut kompromi. Dan tentu saja, seperti yang kamu tahu, posisi saya cukup jelas bahwa kita bukan kiri maupun kanan. Kita juga bukan liberal atau konservatif. Kita punya nilai-nilai kita sendiri.
Dan saya tidak berpikir benar jika kita bersekutu dengan satu pihak melawan pihak lain. Tapi masalahnya, setidaknya di Amerika, mungkin di Eropa berbeda. Kita tidak punya masa kritis yang cukup untuk benar-benar membentuk partai independen kita sendiri. Sekarang, apakah Anda melihat ini? Apakah Anda mendengarkan ini? Kita tidak punya masa kritis yang cukup, karena Muslim hanya berjumlah 2%. Itu sangat kecil, benar-benar sangat sedikit. Saya ingin mereka bersikap seperti yang mereka lakukan di Eropa, seperti yang mereka lakukan di Prancis, Jerman, Inggris. Mereka akan segera mengetahuinya. Tapi Anda tahu, sesuatu akan terjadi di Eropa dan itu akan membuat Amerika waspada dan masa enak orang-orang ini akan berakhir. Konteks politik, kita ingin memotivasi orang-orang berlatar belakang Yahudi untuk meninggalkan Sionisme. Kita harus memotivasi mereka. Dan kami katakan mereka adalah saudara-saudara kita, maksudnya dalam perjuangan Palestina. Apakah Anda benar-benar berpikir, saya maksudkan mereka adalah saudara di surga? Maksud saya, ayolah. Saya bahkan tidak perlu menjelaskan maksud saya, sejujurnya. Apakah kamu melihat apa yang baru saja dia katakan? Kamu bilang, ketika aku mengatakan bahwa mereka ini adalah saudara, Yahudi, kita adalah saudara. Kita hanya berbicara dari sudut pandang Palestina untuk perjuangan Palestina. Begitulah cara kita membodohi mereka. Tapi mereka bukan saudara kita. Mereka bukan. Kamu tahu, mereka adalah orang-orang kafir. Muhammad membantai mereka. Dan ketika kita punya kekuatan, kita akan melakukan itu. Kita akan melakukan hal yang sama kepada mereka di sini juga. Ini benar-benar lucu. Inilah alasannya. Dengar orang ini. Dengar orang ini. Dia bilang, kamu tahu apa? Semua orang yang membungkus Islam dengan kata-kata manis itu, mereka orang-orang pintar seperti kita. Seperti inspiring philosophy. Jadi kita berbohong dan menipu dan mengklaim hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari Islam. Dan tebak apa? Tidak semua dari mereka bodoh. Mereka bisa tahu ketika kita berbohong. Mereka bisa tahu ketika seseorang duduk di belakangnya dan berkata, Islam itu damai. Islam adalah tentang perdamaian. Kenapa kamu takut mengatakan kebenaran kepada orang-orang? Apa kamu pikir kabinet ini tidak akan membuka Al-Quran, membaca surah Al-Anfal, dan dia akan menemukan ayat-ayat ini? Surah ke-9, surah At-Taubah. Ayat militer yang selama ini kamu coba sembunyikan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Wow, dia baru saja mengatakan itu. Dia benar-benar berbohong kepada kita, teman-teman. Cukup terang-terangan. Dia memang melakukannya. Dia mengatakannya cukup terang-terangan. Saya suka orang ini karena kejujurannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia mengakui bahwa Islam itu penuh kekerasan. Ini tentang menaklukkan dan menundukkan dunia. Ini bukan agama damai. Al-Quran sangat jelas bahwa Muslim harus melakukan kekerasan atau membenci orang-orang yang tidak percaya. Surah 98 mengatakan bahwa kita adalah makhluk terburuk. Muslim tidak boleh bersekutu dengan kita, dan mereka harus terus-menerus berperang melawan kita serta berjuang di jalan Allah. Terkadang Muslim akan jujur, dan mereka akan mengakui, ya Islam bukan agama damai. Memang dimaksudkan untuk melakukan kekerasan. Itu menunjukkan apa yang mereka lakukan ketika mereka mengatakan kepada kita bahwa Islam adalah agama damai. Mereka bukan di sini untuk menaklukkan kita. Mereka bukan di sini untuk menundukkan kita. Itu disebut takiyah. Ya, kalian sedang menonton ini, teman-teman. Inilah alasannya. Dimanapun mereka berada, mereka punya agenda. Mereka tidak akan pernah setia kepada Amerika. Tidak pernah. Mereka tidak akan pernah setia kepada Amerika. Inilah mereka di kota dosa. Melakukan ini sungguh luar biasa. Saya menyukainya. Teman-teman, kalian sedang mengimpor ideologi pengkhianatan. Kenapa? Ini adalah kanker. Ideologi ini adalah kanker. Kenapa? Apa yang kamu dapatkan dari itu? Orang-orang ini juga bukan pengusaha hebat. Mereka tidak memberi manfaat apapun bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu negara terhebat di dunia tanpa orang-orang ini. Dan Amerika bisa tetap menjadi negara terhebat di dunia tanpa mereka. Inilah kenapa saya bilang kepada kalian, Amerika jangan berharap banyak dari badut-badut liberal kiri yang woke itu. Inilah alasan kalian harus bersikap kasar kepada mereka seperti ini. Dan Tuhan menyebut setan sebagai penipu besar. Muhammad bahkan tidak bisa membaca dengan benar. Saya tahu Muhammad jatuh cinta pada anak berusia 9 tahun. Ya, Seperti seorang pria terhormat, Dia menunggu sampai dia berusia 9 tahun sebelum dia tidur dengannya. Tapi dia meninggal lebih dulu. Dia menyuruhnya mencuci pakaiannya untuk raja dan tetap tinggal. Itulah pria yang kamu ikuti. Itulah pria yang ingin kamu tiru. Kamu seharusnya menirunya. itulah alasannya. Kaum liberal akan bilang pria ini kasar. Dalam keadaan normal mungkin memang kasar, tapi ini bukan keadaan normal, teman-teman. Lihat orang-orangnya. Lihat orang-orang ini. Pria ini orang Pakistan. Sudah kubilang, tidak ada yang baik selain aku dan Imran Khan yang berasal dari Pakistan. Dengarkan ini, deportasi adalah satu-satunya solusi untuk orang-orang ini. Deportasi tanpa ampun.
Apa yang akan Gandhi katakan tentang kamu memakai kaos itu? Maksudku, aku punya banyak perasaan campur aduk soal kolonialisme. Sebenarnya aku orang Pakistan. Jadi terlepas dari kolonialisme, rasanya menyenangkan memakai kaos Inggris. Meskipun aku sudah tinggal di Amerika hampir setengah hidupku, Aku tidak akan pernah memakai kaos Amerika. ya aku juga tidak akan memakainya. Kaos itu jelek. Betul, Amerika. Ya matilah Amerika, seperti yang orang Iran katakan. Ya, Tentu saja, tapi bukan seruan matilah Inggris. tidak kenal Inggris sudah mati. Jadi itu juga tidak setia pada Inggris. Itu memakai jersey sepak bola Inggris, tapi para parasit ini. Kenapa? Kenapa kalian menampung mereka? Kenapa kalian menampung mereka? Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari mereka, benar-benar tidak ada. Dan ini tidak akan hilang, mereka akan terus datang. Lihat ini London hari ini. Selamat pagi London, bangun di pagi yang indah di kota ini. Perakiran hari ini suhu tertinggi 18 derajat, kelembapan rendah dan ada hembusan angin yang sangat ringan. Yang lebih penting, matahari bersinar, langit cerah dan suasananya sangat menyenangkan. Menurut data sensus, London sekarang memiliki konsentrasi Muslim tertinggi di Britania Raya. Kamu melihat beberapa wilayah ini di Britania Raya, konsentrasinya sekarang mencapai 40% Muslim yang benar-benar gila. Mereka melakukan kejahatan dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jika kamu lihat, 18% narapidana di Britania Raya sekarang adalah Muslim, meskipun mereka hanya 6% dari populasi di penjara London kondisinya bahkan lebih buruk. Jika kita lihat ini, mereka sekarang membentuk 27% dari seluruh narapidana. Itu berarti 1 dari 3 narapidana adalah Muslim. Wah, terakhir kali saya cek angkanya 18%, tapi sekarang sudah naik jadi 27%. Maaf, maksud saya itu di London. Oke. Jadi mereka di sana melakukan kejahatan dan kita yang membayar mereka untuk melakukannya. Coba lihat berapa banyak dari mereka yang menerima tunjangan sosial. Baru data ini, sekitar 50% dari mereka saat ini menerima tunjangan pengangguran. Dan bahkan ada klaim online yang menyebutkan hingga 78% dari mereka menerima tunjangan. Jadi kenapa mereka ada di sini? Deportasi saja mereka semua dari Inggris. Iya, itu saja teman-teman. Deportasi mereka. Deportasi tanpa ampun diperlukan jika kalian ingin menyelamatkan Barat. Dan Amerika, kalian berada di posisi yang jauh lebih baik. Tolong, kalian berada di posisi yang jauh lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, Eropa tidak menanganinya tepat waktu. Eropa membiarkan kanker ini menyebar dan lihatlah di mana mereka sekarang. Mereka sama sekali tidak memberi manfaat apapun, tidak ada. Kejahatan meningkat. Tampilan wilayah atau daerah tempat mereka tinggal jadi memburuk. Lihat ini. Video ini baru saja dirilis. Kota ini di Inggris. Lihat keadaan kotanya yang kacau ini. Tidak heran negara ini kacau kerana orang-orang kotor dan bau seperti ini. Bau juga. Benar-benar menjijikkan. Okey. Ya Tuhan, astaga. Aku hanya tidak peduli. Ini masalah budaya. Lihat tatapannya itu. You smell it? Monkey bastards. Mereka tidak cukup marah, teman-teman. Tidak cukup marah. Lihat ini. Ini Southampton. Ini tidak hanya terjadi di Inggris. Pria Polandia berkata, apa-apaan ini? Ini benar-benar tidak terpikirkan, teman-teman. Abad ke-21, apakah ini Pakistan? Apa-apaan ini? Warna merah muda ini adalah kejahatan. Maksimal 550.000. Coke bisa. Kurva. Gak ada yang peduli. Hey, bro. Ada tiket untuk universitas. Ini seru banget, anjir. Lihat itu, aku nggak peduli. Lihat ini, nggak peduli sama sekali. Lihat ini biar aku tunjuki lebih banyak. Sadarlah Amerika, tolong sadar sebelum terlambat. Deportasi tanpa ampun, itu satu-satunya solusi. Itu satu-satunya solusi. Lihat ini, mereka sudah buat video ini berkali-kali. Lihat ini, lihat betapa parahnya ini. Ini London Timur. Lihat itu, mereka benar-benar nggak peduli. Mereka nggak peduli. Aku kasih tahu kamu. Aku pernah lihat ini. Aku tumbuh besar di Lahore. Itu saja. Sangat sederhana. Itu saja. Orang-orang secara kolektif itu kotor. Mereka tidak peduli. Dan mereka tidak akan berubah. Mereka membawa kebiasaan dunia ketiga mereka. Mereka memang tidak peduli. Mereka sama sekali tidak keberatan dengan ini. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Hal pertama yang sudah sering saya katakan sebelumnya. Hal pertama yang saya perhatikan saat pertama kali datang ke Australia, saya langsung jatuh cinta karena semuanya terlihat seperti sudah dicuci bersih.
Jalan-jalannya sangat bersih. Kalau kamu pergi ke CBD, gedung-gedungnya sangat bersih. Semuanya terlihat seperti sudah dicuci dengan tangan. Tidak, itu tidak dicuci dengan tangan. Itu hanya menjadi bersih setelah hujan. Karena orang-orang tidak membuang sampah sembarangan. Tapi hal pertama yang sekarang kamu perhatikan setiap kali kamu pergi ke daerah imigran, ada dua hal yang kamu perhatikan. Kamu melihat jauh lebih banyak sampah, lebih banyak dari biasanya. Dan kemudian kualitas lalu lintas juga menurun. Jadi kenapa kamu membawa mereka? Kenapa kamu membawa mereka? Kamu sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada.